Tapi perlipatannya satu bawah satu. Teman-teman, kedepannya lu dapat bagaikan keran air yang dibuka, nggak berhenti. Lu mau nggak mau duitnya juga datang sendiri. Ngerti nggak maksud saya? Kekuatan dari duplikasi. Teman-teman, waktu Anda jualan pribadi closing 100 juta API, lu bayangkan sebagai seorang AAD, lu dapat itu 43,5%, 43,5 juta, betul ya? Offer ini 13,5 tambah 30 lah bonus nanti. Tapi kalau lu jadi AAD cuma harapin offer ini 13,5 juta, bagi 12 sebulan sejuta itu gaji sekretaris juga nggak cukup, nggak makan, nggak kerasa. Tapi lu percaya, butuh kesabaran dan ketabahan. Membangun orang gak segampang kita membalikkan tangan. Butuh kesabaran, bangun. Jangan berhenti. Banyak orang bilang, gua makan hati dan agent gua. Udah, gua daripada mau sendiri, gua ngurusin diri sendiri. Udah jualan. Lu jadi suka produser, teman-teman. Enggak, bangun sabar, hasilnya ada lebih. Gak percaya, lu ingat ini, lu hitung sendiri. Buat perbandingannya, 180 juta. Ini totalnya berapa? 7 kali lipat, teman-teman. Di sini nanti itu kurang lebih 180 kali 7. Itu jauh lebih gede, teman-teman. Untuk jangka panjang. Itu artinya pas selling dan rekrut. Jadi kalau saya ketemu orang, gue proseskan dulu. Produknya bagus ini ya. Oke, terus ini jadi agent. Komisinya sama lu loh. Komisinya sama lu. Gue bilang habis itu jenjang karirnya begini. Gue cerita jenjang karir. Kalau dia mau oke, ambil. Tapi pesan saya itu jangan lakukan sama semua orang ya. Kalau Anda AAD, please jangan nanti lu mati berdarah-darah. AAD itu masih perlu jualan, sangat perlu, harus rakus. Ingat AAD itu harus seperti Dracula. Tahu Dracula ya? Ngelihat orang kayak ngelihat mau ngisap darah, teman-teman. Harus ganas, teman-teman. Artinya apa? Ketemu wajah orang dia US dollar harus cepet dimakan, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Setiap AAD harus jualan pribadi dengan tujuan satu, stabilisasi income. AAD itu income-nya belum gede. Kemudian yang kedua, AAD Anda harus jualan untuk apa? Untuk misi ilmu Anda, supaya Anda bukan NATO, no action talk only, hanya ngomong tapi Anda nggak kasih contoh. Artinya memimpinlah dengan contoh. Jangan Anda cuma ngomong tapi Anda juga nggak jual. Kemudian yang ketiga, teman-teman, Anda benar-benar update dengan kondisi pasar. Jangan Anda turun ke pasar, lu ilmu jadul. Agent lu datang ke pasar juga jadul, kasihan ditolakin orang. Nah tapi dengan lu tahu kondisi di pasar, rupanya sangat presentasi gue udah gak up to date. Paham gak teman-teman? 3 hal ini kenapa why leader harus jualan versinya Arifin. Kalau nggak mau jualan juga, karena ada leader yang menganut loh. Kalau udah leader haram jualan itu terserah, itu versinya. Tapi kalau versinya gue harus jualan. Tapi jualan itu beda. Kalau agent fokusnya jualan sambil rekrut. Kalau leader itu rekrut sambil jualan. Ngerti bedanya? Kenapa? Agent jualan sambil leader rekrut sambil jualan. Jangan terbalik. Jadi visinya kan kita bisa jualan dong. Habis gue jual, habis itu gue rekrut dulu. Jadi agent. Gue lebih senang gitu. Terakhir kalau dia betul-betul ngerti, oke. Tapi pastiin kan buat agent. Kok jangan cuma mau ngambil komisi ini doang. Visinya bisnisnya jangka panjang. Iya beres gitu, jalanin lagi. Ada peluang bisa jadi apa? Ada peluang bisa jadi top agent Anda mungkin. Semoga menjawab Pak. Coba itu bisa membantu. Thank you. Oke, pertanyaan yang lain. Teman-teman, boleh tanya nggak? Ya. Bakso kepiting itu ada di mana sih? Soalnya gue lihat Instagram itu dikirim teman gue tadi barusan, lu must try, dia bilang di Surabaya paling bakso kepiting 3 apa tadi baru gue baca, gue sampai bilang habis ini kan gue mau buka puasa, gue mau cari kan soalnya. Gak bercanda, yuk sambilan, yuk. Siapa tahu yang ada di ruang internet pesertanya banyak, mungkin ada yang tahu. Yuk, next. So, kita boleh lakuin role play nggak? Saya jadi si nasabah, Koko yang jadi si agent. Koko ini ceritanya mau nawarin CCP untuk seorang Koko umur 42-43 tahun. Kan tadi udah. Coba role play karena ini saya minggu lalu baru ada case penolakan. Jangan dong. Intinya misalnya tujuan kita mau jual, salah satunya mau jual CCP. Iya. Oke. Salah satu jual CCP bisa dengan teknik pendekatan, salah satunya adalah sebenarnya proteksi aset salah satunya. Nah, kalau menggunakan proteksi aset, tinggal saya cici lah saya panggil cici, sorry, ngomong-ngomong cici
Cici nggak pernah dengar program PPA nggak? Ci, boleh nggak saya sharing sebentar ya Ci? Iya, nggak apa-apa. Oke, Ci, program PPA itu maksudnya adalah program proteksi aset. Cukup banyak kita dengar di luar sana, banyak banget orang kaya punya banyak aset, tapi begitu sakit satu-satu hartanya habis jual untuk bayar berobat. Tentunya kita nggak mau tidak begitu, benar nggak? Ci, setuju nggak? Rata-rata kan kebanyakan orang kerja untuk bisnis. Tujuan orang kerja untuk bisnis itu apa? Untuk dapat duit. Nah, duit yang didapatkan ini tentunya digunakan untuk biaya hidup. Persis seperti yang tadi sih sebenarnya digunakan untuk biaya hidup kan, dan sisanya tentunya ditabung untuk di rumah, tanah, dan serta aset. Dan saya yakin harapan setiap orang, Cici pasti setuju, aset kalau bisa bertambah setiap tahun, benar nggak? Itu harapan yang ideal. Tapi di luar kemauan dan di luar kontrol kita bisa terjadi hal sebaliknya. Aset yang kita harapkan bertambah ini bisa tiba-tiba hilang. Karena apa? Karena terjadi namanya resiko sakit berkepanjangan tadi, yang mana pada saat kita sakit berkepanjangan kita akan nggak bisa kerja, nggak bisa berbisnis. Kalau bisa kerja nggak berbisnis berarti pendapatan kita akan berkurang ataupun berkurang. Tapi yang namanya pengeluaran nggak mungkin berkurang, malah bertambah besar. Selain biaya hidup sehari tambah lagi dengan biaya pengobatan. Yang menjadi pertanyaan saya, kebayang nggak kalau yang masuk udah nggak ada, yang keluar makin kencang, bisa-bisa aset yang telah kita rintis dengan berjelas selama bertahun-tahun, tabungan dan deposito yang sudah kita simpan dengan berjelas selama bertahun-tahun akan hilang sekejap karena sakit kritis. Oleh karena itu sebenarnya orang-orang sekelas Cici sebenarnya sangat membutuhkan namanya program proteksi aset. Nah, program proteksi aset ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencover aset-aset yang telah kita punya sehingga tidak akan berkurang pada saat resiko di luar kemauan kita terjadi. Cici, saya bisa bantu Cici memperkenalkan sebuah program yang benar-benar luar biasa banget. Konsepnya yang living benefit, kita nikmati pada masa hidup, tapi kalau nggak pakai suatu saat itu akan menjadi dan benefit bisa pakai. Cici, saya bisa membantu proteksi buat Cici ya. Masalahnya itu begini, saya kan punya deposito banyak. Lu tahu saya punya berapa? Terus kedua, menurut saya kalau misalkan seperti itu terjadi musibah, saya bisa pakai bunga deposito saya sendiri aja udah nutup. Yes, memang betul. Saya yakin buat Cici kalau 10 miliar 20 bulan kecil banget kan buat Cici. 20 bulan tinggal kasih ke dokter Cici. Soalnya saya cuma mau nanya, soalnya kalau hari ini ada kesempatan memilih buat Cici 20 miliar itu Cici kasih ke dokter dengan 20 miliar kasih ke anak, kira-kira Cici mau pilih kasih ke siapa? Kalau 20 miliar Cici kasih ke dokter itu tuh akan hilang begitu aja, kan nggak bakal balik lagi. Kalau 20 miliar tadi Cici kasih ke anak bisa dipakai jadi modal, yang mana notabene yang seyogianya 20 miliar perlu untuk dokter itu Cici nggak perlu bayar. Ada perusahaan yang mau kasih gratis hanya dengan Cici menitipkan sekian 0,00000 sekian persen dari aset yang Cici punya. Malah sebagian dari bunga deposito, nggak usah semuanya, sebagian dari bunga deposito itu aja. Sehingga kalau benar-benar risiko itu terjadi, tadi kalau ada apa-apa deposito Cici bisa pakai kasih ke dokter, daripada kasih ke dokter kasih ke anak. Yang mana yang sudah dikasih ke dokter itu udah ada perusahaan yang berarti kasih gratis. Hanya dengan bagaimana? Hanya dengan meluangkan sebagian kecil dari bunga deposito Cici, nggak bakal nambah cashflow kok. Pokoknya enggak, bunganya juga enggak semua, sebagian kecil doang. Cici kok nggak boleh tahu nggak sih Cici sekarang berapa? Gambaran kasar aja dong Cici. Kan bulan Cici kurang lebih nggak? Bunga deposito. Kurang lebih 7%. Enggak, sekarang bunga deposito Cici kurang lebih kumpulnya berapa tadi? Udah. Sampai 9.200 juta ya bunga Ya, deposito ya. iya. Oke, 9.200 juta. Cici sorry, boleh tahu nggak Cici sekarang berapa sih? 42. 42. Ih, serius Cici? Enggak, ini sih nasabahnya dong. Lu dengerin gua lagi prospek lu. Ini masa Cici 42? Serius Cici? Serius, gua udah Cici lagi dari mana? Mana Cici? Fitness di mana Cici? Besok olahraganya apa? Serius, gua lagi prospek. Prinsip prospek buat hati orang saya. Nge-gym. Bener, serius. Lu kelihatan apa? Lu udah kelihatan 42, bener. Serius. Lu kelihatan 42. Cici, lu tau gak Cici? 42 tahun. Cici tau gak? Cici cuma perlu hilang itu 420.000 cover 1M, 4.200.000 itu cover 10 miliar biaya asuransinya. Oh, dengan usia sekarang itu hanya dengan istilahnya Cici store 3 juta sebulan titip itu nggak hangus loh Cici. Dengan itu sebagian kecil dari uang berarti cuma 30 juta, bunga deposito 200 juta, sebagian kecil dari bunga yang Cici titipin, dan itu ada potensi dikembalikan. Tapi begitu Cici titipinnya bisa 3 bulan, asumsi sudah lewat 90 hari, dokter tiba-tiba sakit. Kita lagi ke Penang, check up, begitu Cici check up, dokter bilang, ada gimana jantung nih, 260%, 175, dok saya nggak mau pasang ring dok, saya mau pengobatan tradisional, yaudah gak apa-apa, minta hasil kateter, minta surat keterangan dokter, 10M nya keluar Cici meskipun belum pasang ring. Hanya dengan Cici titipin cuma berapa, 30 juta, sebagian kecil dari bunga deposito. Kenapa enggak sih Cici?
yang harusnya seusianya Cici itu cuma berapa? Usia 42 tahun, cuma 420 ribu, 1 miliar, cuma 4,2 juta, 10 M, cuma 4,2 juta, 10 miliar, Cici. Masalahnya itu saya lebih prefer untuk anak-anak. Sedangkan saya sudah punya UP untuk 3 anak saya total 84 M. Kalau untuk saya sama berarti sama Koko ya. Kalau saya sama Koko, saya prinsipnya gini. Kalau untuk kita pribadi ya udah nggak apa-apa. Kita lebih rela apa yang memang harus kita buang untuk biaya pengobatan. Prinsip saya seperti itu. Ya, prinsip Cici kan untuk anak-anak tadi ya, benar ya? Berarti lebih untuk anak-anak yang lebih sayang anak. Ya, berarti benar Ci tadi, daripada kasih ke dokter bagus kasih ke anak dong, benar nggak? Iya betul. Ya udah. Masalahnya saya lebih prefer ke UP dan saya mau tambah. Ya udah, kalau ke UP boleh Ci. Saya bantu Cici untuk ke UP. Kalau ke UP justru lebih murah. Tadi kan saya bilang 4,2 juta. Kalau Cici ke UP itu cuma setengahnya, cuma 2 juta. Kapan? Nah, gue lihatin ya Ci. Cici 42 tahun. Oke, benar, sabar Cici, sabar. Nah, Cici kalau 42 tahun itu cuma tadinya kan 420 ribu nih, cuma 200 ribu Ci. Biaya asuransi yang cuma 195 ribu. Artinya kalau Anda 200 ribu, berarti kalau 10 M itu cuma 2 juta. Udah bantu Ci. Gak usah CCB juga, ya udah jual. Dia nggak mau CCB ya jual UP lah. Udah dia mau merelakan diri ke UP. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Masalahnya itu saya nggak suka kalau kecil-kecil. Kamu kan tahu sendiri tadi saya udah sebut 84 M. Berarti saya bayar 1. Sorry, mohon maaf Bu. Mohon maaf Ci. Tadi saya salah ngomong. Tadi ini kan sorry banget Ci. Tadi kan saya cuma ngomong sorry. Berarti kalau untuk 100 M, Cici itu cuma baru 20 juta. Ya udah, saya bantuin untuk 100 M. Dan gampang, nggak ribet. 100 M gue bantuin. Kapan Cici bisa medical? Kita ajukan dulu, ntar kalau udah approve Cici baru start medical. Masalahnya 100 M atau 200 M? Saya banyak masalah, nggak apa-apa. Habis ini bentar lagi buat cium nih Bu, beneran. Lanjut Bu. Masalahnya itu Ibu nggak closing buat ciumin loh. Masalahnya saya kan udah bikin ini udah jalan 3 tahun, kurang 2 tahun lagi. Saya emang udah planning pasti nanti kalau ini udah selesai di merek lain kan emang itu kalau udah selesai saya bakal nambah lagi. Sedangkan sekarang itu nggak ada budget di otak saya untuk menambah ini sudah nggak ada. Padahal deposito di mana-mana loh. Cici kan banyak Bu nggak depositonya juga Bu. Ci nunggu 2 tahun lagi kita nggak bakal tahu resiko apa yang akan terjadi. Dan selisih biaya asuransinya juga lumayan. Kalau bisa murah, artinya untuk mendapatkan uang pertanggungan yang sama dengan usia yang berbeda dengan lain itu akan jauh lebih mahal, akan nambah lagi. Dan kita nggak tahu bakal resiko apa yang terjadi dalam 2 tahun. Kalau masih dia nggak mau, ya udah tinggalin aja. Gue diperkosa loh di depan. Oh ya, masih ada. Pak Arifin, tadi kan dijelasin bahwa ada nasabah yang ambil PPH Plus Silver B, preminya kan 2 juta. Enggak, kan Silver. Itu usianya berapa ya Pak? 52 tahun. Wanita 52 tahun. Silver A, yang 50 wanita, sorry. Yang wanita 52 tahun dia Silver A 2 juta. Baru closing, baru kemarin. Pakai Prime Saver nggak? Nggak pakai Prime Saver. Tidak pakai Prime Saver. Tergantung. Jadi kalau dia orangnya itu adalah orang yang kerja dari perusahaan, ada perlindungan dari perusahaan tapi terbatas, tentu pakai Prime Saver. Atau dia sudah punya sejenis HS kita dari perusahaan asuransi, tetap pakai Prime Saver. Saya orangnya sangat super jarang, bisa dibilang 100% nggak pernah suruh tutup orang lain tutup polis. Tetap meskipun dia dari asuransi lain, saya nggak pernah suruh tutup polis, tapi saya selalu mengedukasi biaya akuisisi yang sudah bayar itu lu hargai, lu boleh tambah lagi, beli lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngerti, suatu saat nggak ada rezeki hari ini, bentar besok lu ingat saya ya, saya titipin kartu apa.
Saya jarang menyuruh orang tutup demi untuk buka sama saya. Lu tutup HS lu yang lama enggak. Tapi Prime Saver saya jual kalau dia punya HS. Prime Saver, tapi kalau enggak saya nggak jual Prime Saver. Saya nggak jual karena waktu jual Prime Saver harus ngomong 10 kali. Jangan ngomong sekali dia nggak ingat. Habis itu kita dimaki-maki. Kok lu bilang dibayar sesuai tagihan? Iya, 4 juta pertama kan lu harus bayar, 10 juta pertama kan lu harus bayar. Harus diingatin ya, Ci, 10 juta pertama ya, 10 juta pertama Ci bayar ya. Kalau lebih seperti itu, atau orang yang sudah dekat pensiun. Dari company dia masih di cover, after pensiun dia kan udah nggak di cover. Ya udah, sementara sekarang pakai Prime Saver dulu, lalu itu after pensiun udah selesai baru buang Prime Saver. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau lihat tipikalnya Dr. Arif ini kan orangnya cepet semuanya cepat gitu loh. Itu kalau ke teman itu nggak cepet loh, Bu. Jangan salah. Ibu bilang semuanya cepat, gua tersinggung. Gak bercanda. Enggak, saya juga nggak paham kok. Hidup itu harus ini ya. Oke, silakan lanjut. Enggak, maksudnya kan biasanya kita kan kalau ngajarin agent kan harus ice breaking dulu, fact finding dulu, ciptain problem dulu. Nah itu masih berlaku nggak di Medan yang kalau saya tahu kan orang Medan ini wah gila kerja, terus gimana gitu. Terus kalau suruh mereka janji temu, tadi kan dokter bilang suruh langsung ketemu apa. Nah biasanya kalau orang kerja better ditemuin waktu kerja atau waktu malam atau waktu yang efektif itu yang mana? Semuanya bisa. Mau jam kerja atau di luar jam kerja juga bisa. Kalau di jam kerja gue selalu pastikan di jam makan siang gue datang. Gue ajak dia makan siang. Bila perlu gue bawain makan siang. Maksudnya kalau di kantornya atau di tokonya gitu mungkin nggak? Saya ke Telkom juga startup dari Telkom kok. Orang lagi kerja gue masuk, dia Telkom itu partisi gue satu partisi. Nah, ya orang bisa